Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Aksani Pertama dari Teknologi Penginderaan Jauh ingin menyampaikan hasil presentasi dari mata kuliah Teknologi Informasi yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam berbagai aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Tugas 13. Pokok bahasan. Yang pertama itu ada penginderaan jauh untuk perkebunan, penginderaan jauh untuk mitigasi bencana, penginderaan jauh untuk terumbu karang, penginderaan jauh untuk kualitas air, dan penginderaan jauh untuk batimetri. Yang pertama itu ada penginderaan jauh untuk perkebunan. Program prioritasnya ialah peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan nilai tambah lapangan kerja, dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh di bidang perkebunan. Pertama, pembuatan peta tutupan lahan, pembuatan peta tematik kebun. Yang ketiga itu pembuatan lokasi atau situasi peta. Yang keempat, penentuan luasan hiatan area terbuka pada kebun. Dan yang kelima, penentuan tindakan kultur teknis pada berbagai kondisi topografi. Kemudian ada pengendalian sebaran penyakit dan status hara daun. Dan yang terakhir itu pemantauan dan RD untuk ospek. Berikut ada pemanfaatan penginderaan jauh saat ini di Jembun. 1. Peta sebaran perkebunan sawit di kabupaten atau kota di Indonesia. 2. Peta sebaran perkebunan sawit berdasarkan status kawasan. 3. Peta indikatif potensi PSR di kabupaten atau kota di wilayah Indonesia. 4. Monitoring hotspot untuk early warning kebakaran lahan dan perkebunan. Pemanfaatan penginderaan jauh sedang berproses. Proses pendataan menggunakan penginderaan jauh Komdas binaan antara lain tebu, kelapa, karet, kopi, lada, kakao, pala, dan cengkeh. Kebijakan satu peta perkebunan. Manfaat 1. Terbangunnya satu data dan sistem data perkebunan yang kredibel sebagai dasar penetapan kebijakan, perencanaan dan pengembangan perkebunan nasional dan regional. Yang kedua, membantu percepatan pencapaian target SDGs di subsektor perkebunan baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota. Selanjutnya ada pemanfaatan data tutupan kelapa sawit. Pertama, monitoring realisasi tanaman sawit. Yang kedua, monitoring legalitas lahan sawit. Ketiga, pengelolaan isu deforestasi, gambut, dan kebakaran hutan. Dan yang keempat itu optimalisasi penerimaan negara. Selanjutnya ada tantangan pemanfaatan penginderaan jauh. Yang pertama, mengenali karakteristik tanaman perkebunan dalam data penginderaan jauh. Kondisi dan umur tanaman yang berbeda akan menghasilkan interpretasi yang berbeda. Kedua, memahami karakteristik data penginderaan jauh yang akan digunakan untuk pemetaan tanaman perkebunan. Jenis citra satelit yang digunakan akan mempengaruhi tingkat akurasi dalam interpretasi data. Yang ketiga, metode klasifikasi tanaman perkebunan. Tiap jenis tanaman seharusnya memperlihatkan gambar yang berbeda pada setiap citra. Selanjutnya ada penginderaan jauh untuk mitigasi bencana dan perundang-undangannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bencana, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam maupun non-alam. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang mitigasi, berupa serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi suatu bencana. Yang ketiga ada Public Safety Canada. Mitigasi bencana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak serta risiko dari terjadinya suatu bencana melalui tindakan positif yang diambil sebelum terjadinya bencana maupun sesudahnya.
lokasi dan cakupan stasiun bumi penginderaan jauh. Yang pertama itu ada di Bogor, kemudian di Jakarta, dan di Parepare. Jenis informasi yang disediakan oleh LAPAN. Yang pertama ada karhula berupa hotspot SPBK Brunet Area, banjir, potensi banjir atau longsor atau harian. Mencakup informasi kebencanaan, potensi daerah terdampak gempa atau tsunami, pemantauan aktivitas gunung api, dan kekeringan TKV akumulasi CIHA bulanan SPI. Tindakan jauh untuk pencegahan kebakaran hutan. Informasi kebakaran hutan. Sebelum pemantauan SPBK PDRS, saat pemantauan hotspot, pemantauan sebaran asap, sesudah pemetaan area terbakar atau area kebakaran. Sistem peringkat bahaya kebakaran. Yang pertama ada dari definisi SPBK. Peringkat yang digunakan untuk mengetahui tingkat risiko terjadinya bahaya kebakaran hutan atau lahan di suatu wilayah dengan memperhitungkan kondisi sebuah cuaca, vegetasi, dan yang lainnya yang berpengaruh terhadap perilaku sebuah api. Berikut ada komponen SPBK. 1. Fine Full Moisture Count atau disingkat FFMC, potensi tingkat kemudahan penyulutan api. Yang kedua, Dove Moisture Count DMC, potensi kemudahan terbakar bahan bakar. Ketiga, Drought Count DC, potensi kekeringan dan asap. Yang keempat, ada Build Up Index, indeks ketersediaan bahan bakar. Ada manfaat penginderaan jauh dalam mitigasi bencana. Mengetahui lokasi bencana geologi potensial seperti banjir, gempa, erupsi, dan kebakaran hutan. Mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan pasca bencana. Menyediakan data iklim. Kemudian mengetahui sebaran titik bencana serta pengungsian. Berikut hasil presentasi pada jurnal kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.